misalnya kita boleh back to story di Aceh Tami yang kemarin, ada nggak sih Kak kayak pengalaman tuh yang bener-bener tuh emosional banget sampai sekarang Kakak tuh masih ingat gitu? Banyak sebenarnya Kak. Jadi waktu ke Aceh Tamiang itu yang kita lihat kan kehancuran ya. Juga sempat ngobrol sama warga suka kebanyakan yang bilang kami tuh nggak tahu mau kemana. Di dalam mau bertahan di Aceh, rumah udah nggak ada, keluarga udah apa juga nggak ada gitu kan. Terus juga kemudian rumah hancur, sementara mau pindah keluar mereka nggak punya uang, nggak punya keluarga di luar, jadi mereka serba salah dan menerima kondisi itu gitu. Itu yang paling sedih, lebih dengar cerita warga. Terus kemudian kalau dari hewan-hewannya yang paling bikin saya nangis tuh monyet sebenarnya. Jadi waktu itu saya kebetulan poskonya tuh di ujung jembatan, itu jembatan aja sampai jembatan udah tau tingginya apa kan di bawah itu banyak rumah ya gitu. Jadi rumah di bawah udah kerendam banget sampai 12 meter, dan di jembatan itu air sampai di atas itu masih. Nah di bawah itu ada pohon sawit pas di tepi sungai. Jadi sungai itu kan sungai yang meluap parah yang bikin rumah warga hancur. Nah pohon-pohon si sawit itu nggak bisa menahan air kan, karena akarnya yang memang tidak berfungsi untuk menahan air gitu. Nah kemudian si monyet-monyet itu, mereka itu satwa liar sebagai pemberi, ibaratnya kalau kita bilang pengantar bisikan bumi sebenarnya kalau saya bilangnya. Kenapa? Karena itu paling sensitif, satwa liar itu paling sensitif. Kalau misalnya ada terjadi kerusakan, bencana akan datang, mereka sensitif. Nah di saat itu udahlah mereka di situ ditanamin sawit tempat tinggal mereka, kemudian nggak ada makanan, jadi udah nggak ada makanan kondisi posisi mereka waktu kemarin pas saya kesana. Jadi pohon-pohon udah pada tumbang, mereka hanya dalam posisi ketakutan. Ada induk monyet yang menggendong anaknya itu sih. Jadi ketika mereka mendekat ke pengungsian warga atau ke rumah-rumah warga, kemudian kan mereka memberi ancaman kan, dianggap sebagai ancaman gitu bagi warga, karena ya kadang mereka mungkin ada respon mereka untuk menyerang demi mempertahankan diri gitu. Jadi itu sih yang membuat saya lebih menggugah ya, sampai bikin nangis gitu waktu jalan di atas jembatan. Kemudian ada juga kemarin kami rescue kucing di atas pohon sawit juga. Itu dari hari pertama dia sempat hanyut, kemudian dia manjat ke pohon sawit, itu nyaris 3 minggu dia di atas pohon sawit tanpa makan dan minum. Ya ampun. Nah kami waktu itu posisinya mau antar pakan sapi, emang sekaligus bawa dokter hewan kan buat nyuntik periksa sapi. Nah terus dilapor warga, Mbak itu loh bisa sekalian nggak itu rescue kucingnya. Nah jadi waktu kita rescue kucing kita bawa mobil, bawa tangga dan segala macam, ada rescuernya juga gitu. Nah di situ kucingnya kayak memberikan sinyal, udah lemas, udah bayangin 3 minggu ya, dia hanya minum air hujan aja yang tertampung di dahan sawit gitu kan di situ. Itulah, jadi kayak banyak sapi ternak juga itu udah tulang-tulang warga gitu, ada yang hanyut, ada yang yang masih hidup tuh benar-benar kondisinya kurus, penyakitan juga gitu. Itu sih yang paling sedih, kayak lebih kepada nangisin hewan. Kok kalian itu sebenarnya penstabil lah ya, penjaga ekosistem gitu, tapi kok kalian yang jadi korban pertama gitu, dan gak ada yang ngasih makan monyetnya.